Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing dan berbagi pengalaman tentang audio outdoor tentunya. Oke. Di sini kita akan membahas tentang sebuah audio yang menggelegar di outdoor, tapi saat direkam, hasil rekamannya itu cempreng atau kurang mantap gitu, seperti itu teman-teman. Nah, apakah teman-teman juga sudah pernah mengalami hal seperti itu? Seperti saat teman-teman live itu suara musiknya menggelegar, enak, mantep, live acara. Tapi ketika direkam, hasil rekamannya kok cempreng, kok kurang bass, kurang menggelegar, tidak seperti live-nya. Gimana supaya hasil live menggelegar dan rekaman juga menggelegar, hasilnya mantap semua? Bagaimana teman-teman, apakah timbul pertanyaan seperti itu? Oke, kita akan membahasnya. Yang perlu teman-teman ketahui untuk audio outdoor itu prinsipnya sama dengan headset ya teman-teman. Headset telinga. Jadi saat teman-teman menggunakan audio outdoor untuk sebuah acara, teman-teman mixing di mixer di outdoor, tentunya teman-teman pasti menggunakan patokan dari sound yang keluar dari FOH atau monitor yang teman-teman dengarkan saat mixing. Nah, harusnya yang teman-teman dengarkan itu sound yang flat, teman. Jadi sound yang flat seperti headset yang langsung ditancapkan ke mixer. Jadi hasilnya apa yang di mixing di mixer ya hasil outdoor seperti itu. Harusnya seperti itu, harus jujur. Tapi teman-teman kebanyakan sekarang kan itu ya, pemburu horor atau suka yang horor-horor. Jadi mereka memposting bassnya di bagian aksesoris setelah mixer. Nah, kalau bass diposting setelah mixer seperti di equalizer setelah mixer ya teman-teman, di aksesoris, pasti hasil output dari FOH-nya pasti menggelegar sekali, enak, mantep, karena dia postingannya di equalizer. Sedangkan teman-teman merekodnya kan di jalur output recording mixer. Seperti yang saya tunjukkan ini, saya bicara ini, saya record di jalur output mixer. Pasti teman-teman beda dong hasilnya dengan output langsung dari aksesoris dengan output langsung dari mixer, pasti berbeda. Kalau output dari aksesoris ke power itu diposting bassnya pantas saja menggelegar. Ya memang menggelegar karena diposting di equalizer. Sedangkan kita mixing di mixer itu kan apa yang kita taati di mixer ya itu hasil rekamannya nanti ya teman-teman. Nah, jadi antara mixer dan aksesoris yang menghasilkan FOH itu tidak balance. Itu namanya membohongi teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah mixing enak, clear, tapi ternyata hasilnya cempreng, hasilnya tidak maksimal seperti hasil live. Lah itu ya memang posting di ACC itu kebanyakan. Nah, jadi tidak imbang. Lantas gimana mas cara mengimbangkan? Nah, jadi ilustrasinya seperti ini teman-teman. Teman-teman coba putar lagu yang teman-teman jadikan referensi. Semisal lagu dangdut dengan orkes atau sound mana yang teman-teman kiranya jadikan referensi. Teman-teman flatkan saja equalizernya untuk muter lagu itu, muter musik itu di-flatkan saja di jam 12. Untuk volume, master, dan channel menyesuaikan. Dan aksesorisnya nanti jangan diposting dulu. Sekali lagi jangan diposting dulu. Jadi teman-teman dengarkan lagu yang flat dulu, tapi berdasarkan referensi lagu yang sudah benar dan sudah enak ya teman-teman. Teman-teman dengarkan flat dulu, lalu nanti kita dengarkan di FOH. Kita bandingkan. Bandingannya seperti saat kita mendengarkan lagu tersebut lewat headset atau lewat alat dengar yang enak.
kita takar saja seperti itu. Jadi setidaknya kita mengadjust alat kita agar menyerupai hasil rekaman lagu itu. Nah, maksud saya seperti itu. Makanya kita flatkan, kita mencari karakter dari lagu itu, lalu kita cari menyeimbangkan lagunya itu di equalizer atau di aksesoris ya teman-teman. Di LMS juga boleh. Nah, itu alternatif bagi teman-teman yang tidak punya RTA ya. Tidak punya RTA, real time analyzer. Kalau punya RTA enak, tinggal di ping noise nanti kelihatan frekuensi mana yang anjlok dan mana yang timbul, nanti tinggal di boosting dan di cut aja sehingga mendekati flat. Kalau sudah flat nanti kita mixing di mixer dan di output FOH pasti sama hasilnya, dan hasil rekamannya pun sama seperti yang kita dengarkan saat live. Itu kalau punya RTA. Kalau tidak punya, kita cari lagu referensi, kita masukkan ke input mixer flat, posisi flat, dan kita juga flatkan aksesoris, jangan ada yang diboosting. Tapi kalau dipotong boleh, dipotongnya itu maksudnya dipotong lewat crossover. Jadi antara mid, high, dan low itu dibagi dulu, dipotongnya dulu seberapa. Nah, kalau kita sudah play, kita dengarkan dengan teliti dan dirasakan. Semisal kok ini kok middle-nya kurang tak sedikit ya, kita boosting, baru kita boosting di equalizernya, kita angkat bagian frekuensi mana yang kurang. Nah, itu seperti itu. Ini kok dut, kalau live dangdut ya, ini kok dutnya kurang kental ya, kurang empuk, kurang dodok, kurang gimana, kurang bulat lah. Kita boosting sekitar frekuensi yang membuat dia bulat. Nah, yang penting dalam takaran ya teman-teman. Maksudnya dalam takaran itu antara mid, high, low itu masih balance, tidak saling menutupi. Biasanya teman-teman ada yang suka menggelegar sampai mid dan high-nya ketutupan, jadi mereka malah tidak jelas. Jadi kalau di RTA malah tidak pas, tidak flat. Nah seperti itu jangan. Jadi teman-teman saat live harus rata ya. Kalau sudah rata itu sebenarnya teman-teman tinggal naikkan dB volumenya, itu semua frekuensi baik bass maupun sampai high itu semua sudah ngangkat teman-teman. Jadi tidak usah teman-teman boosting sampai geler. Saat teman-teman sudah flat, teman-teman tinggal main desibel volume itu sudah geler sendiri nanti. Seperti itu sebenarnya. Tapi teman-teman terburu ingin mengejar suara yang geler di output. Nah, alhasil rekaman jadi cempreng. Ibaratnya gini, semisal kita setel dut kendang, ibarat ya, kita sudah memboosting aksesoris. Awalnya kita play MP3, kita boosting aksesoris sampai dutnya enak, sampai geler, pokoknya enak dengan posisi mixer yang flat. Kita boostingnya sudah enak banget. Dan setelah enak itu, kita saat live bass belum diangkat, misal bass baru flat, kita potong midnya untuk dut. Wah sudah dut banget, sudah enak ini. Padahal bass di mixer belum di boosting, tapi bass di equalizer setelah mixer sudah di boosting sampai frekuensi dutnya ketemu. Tapi dutnya ketemunya bukan dari frekuensi mixer, tapi dari equalizer. Itu yang salah teman-teman. Kalau nanti dari equalizer memang hasil outputnya bagus, tapi kan dari mixernya itu belum diangkat bassnya. Nah jadi flat, loh ini flat sudah enak mas, tidak usah ditambahi bassnya, nanti ditambahi bass dikit malah bruk lah. Itu yang salah. Yang bruk live-nya tapi rekornya nanti malah empuk dia. Nah jadi kalau mengejar rekor empuk, jangan terlalu boosting di aksesoris kebanyakan. Kita mainkan dulu di sini, dienakkan dulu dutnya gimana. Nah setelah enak nanti baru aksesoris menyesuaikan. Jangan langsung diboosting di aksesoris sehingga nanti live-nya geler tapi low-nya ini belum ditambah, alhasil rekaman jadi kurang low. Seperti itu teman-teman. Nah, kuncinya seperti itu sebenarnya. Kalau kita tidak punya RTA, kita ya pokoknya sederhana lah, kita menyeimbangkan antara live dengan hasil record. Nah terutama tukang shooting ya teman-teman. Tukang shooting itu biasanya kalau mereka kurang dalam audionya, biasanya mereka malah edit sendiri. Nah itu, jadi kalau teman-teman soundnya bagus, pasti balance, enak, nanti kerja tukang shootingnya jadi lumayan ringan. Karena audionya sudah jadi, nggak usah diolah. Itu kalau tukang shooting sudah
profesional, sudah apa ya, sudah tahu audio. Tapi kalau kru syutingnya biasa ya mungkin apa yang direkam ya itu hasilnya. Nah, seperti itu. Kalau audio kelas profesional seperti Ramayana atau Dehan itu, ya itu yang bagus teman-teman. Teman-teman lihat Cak Ari, operatornya Dehan itu kalau mixing tidak pernah pakai earphone. Karena apa ya? Karena antara mixer dan out FOH itu sudah balance. Jadi apa yang diputar di mixer ya yang didengarkan di FOH itu. Jadi tidak ada yang dibohongi. Kalau semisal di mixer bassnya jam 3, di FOH juga menggegarnya dengan setara jam 3. Dengan setara jam 3. Tapi kalau di mixer itu tidak diposting, sudah clear. Nah, nanti rekodnya ya kurang clear, malah rekodnya jadi cempreng seperti itu. Kalau di Dehan dan Ramayana itu malah langsung direkord di recorder Tascam itu, ndak diedit, malah real hasilnya seperti itu asli, bukan editan multitrack ya teman-teman, bukan multitrack hasil audio editing, bukan, itu real mixer analog. Nah itu skill operator dibutuhkan ya di situ teman-teman sebenarnya. Nah oke. Sedikit sharing kali ini bukan kok saya menggurui, bukan ya teman-teman, ini saya sekedar sharing saja karena dulu sekali saya pengalaman saya juga seperti itu, pengalaman. Jadi saya belajar dari pengalaman saya. Nah nanti jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau dibingungkan, silahkan bertanya di komentar, tidak apa-apa. Insya Allah saya balas semua, saya respon kalau saya ada waktu, kalau saya bisa merespon saya respon. Oke. Untuk teman-teman kalau bingung dalam audio, apa yang dibingungkan, apa yang ditanyakan, silahkan beri saya saran untuk membuat konten seperti apa, bagaimana. Nanti konten teman-teman akan saya saran teman-teman akan saya buat konten untuk membantu teman-teman dalam mencari jawaban atas pertanyaannya. Boleh, silakan. Oke, cukup sekian ya. Kali ini konten sharing, bukan konten mengajari, bukan sharing aja. Apabila ada kurang lebihnya dalam berkata, saya mohon maaf. Semoga kalian tetap sehat, tetap bisa menyimak channel belajar ini, dan tetap mendapatkan rezeki dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.